Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali kita melanjutkan materi edukasi kita teman-teman ya, khususnya di Binance Exchanger teman-teman. Yang mana pada kesempatan kali ini judulnya adalah waspada scammer di Binance. Oke, next. Buat teman-teman yang melakukan penarikan atau withdrawal di Binance peer-to-peer, ada hal penting yang harus diperhatikan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut adalah contoh kasus. Semoga pengalaman buruk ini tidak terjadi lagi untuk kita semua. Jadi ketika teman-teman melakukan penarikan di peer-to-peer Binance teman-teman, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Ini ada contoh kasus penipuan, agar kasus penipuan ini teman-teman tidak terjadi pada diri kita. Oke, kita langsung masuk saja ke kasusnya. Nah, di sini ada seseorang yang ngechat sama saya teman-teman di Facebook, yang mana dia menjelaskan tentang kronologisnya. Dia ini ditipu teman-teman ya, ditipu oleh salah satu merchant di Binance teman-teman. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan atau melepaskan dolarnya ya, USDT-nya, akan tetapi rupiahnya tidak masuk ke dalam rekeningnya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian karena dia panik, dia mencari pihak ketiga yang bisa membantunya. Nah, ternyata pihak ketiga tersebut juga minta bayaran ya lebih kurang 500.000, kemudian dia juga ditipu, seolah-olah pihak ketiga tersebut mampu menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi dia dua kali kena tipu teman-teman. Jadi dia kena tipu pertama dari merchantnya, uangnya tidak dapat dimasukkan dikreditkan ke rekening bank dia, kemudian dia minta bantu kepada pihak ketiga, dia juga ditipu karena seolah-olah pihak ketiga itu minta bayaran, seolah-olah mampu membantu tapi ternyata tidak. Lalu dia ini report ke saya. Nah, jadi datanya kita minta semua. Setelah itu saya report ke Binance Indonesia agar merchant tersebut yang melakukan penipuan tersebut agar dibekukan asetnya gitu ya, sampai uangnya dikembalikan. Ini kisaran sekitar 2.600.000 ya penarikan dia di Binance, kemudian di 500.000-nya di pihak ketiga yang dia minta bantuan itu. Jadi total ada sekitar 3.100.000 teman-teman. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi teman-teman ya? Jadi intinya adalah beliau melakukan penarikan atau WD melalui peer-to-peer, USDT-nya sudah dilepas tapi rupiahnya tidak masuk ke dalam rekening bersangkutan. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih proses penarikan withdrawal yang benar itu di Binance itu seperti apa gitu kan. Dari contoh kasus tersebut sekarang kita akan lihat proses penarikan withdrawal yang benar. Jadi kan kalau kita mau melakukan penarikan teman-teman di Binance ya, kan kita transfer uangnya ke funding kan teman-teman, apakah dalam bentuk USDT atau BUSD, itu teman-teman pastikan nanti dalam bentuk apa gitu kan. Nah, lalu setelah masuk ke funding, lalu kita klik P2P ya, peer to peer. Nah, karena kita dalam kasus ini saya menarik dalam bentuk BUSD, teman-teman pilih yang BUSD. Kalau dalam bentuk USDT pilih yang USDT. Nah, pastikan koinnya sama gitu. Nah, setelah kita klik misalkan BUSD, lalu kan kita pilih merchantnya teman-teman. Kita pilih merchant. Nah, di merchant ini kita harus menyesuaikan dengan limitnya teman-teman. Ya, limit minimumnya. Kita misalkan mau menarik 4,5 juta misalkan gitu ya. Kita cari berarti merchant yang minimal 4,5 juta, ringnya 4,5 juta itu masuk gitu. Kemudian perhatikan juga bank transfernya teman-teman. Kalau kita menggunakan bank yang sama, contoh kasus ini saya menggunakan bank BCA, itu kita tidak dikenakan biaya. Tapi kalau kita menggunakan bank lain, itu kita dikenakan biaya transfer teman-teman ya, 6.500. Setelah itu teman-teman langsung klik sell ya, klik sell, nanti akan dibawa ke sini. Nah, di sini teman-teman langsung masukkan nominalnya berapa, kemudian masukkan nomor rekeningnya teman-teman. Ini kan nomor rekening ini sudah kita masukkan, kita setting di awal teman-teman ya. Apakah nanti kita penarikan melalui bank lokal, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini semua teman-teman isi ya, masukkan angka nominalnya, masukkan nomor rekeningnya, lalu kita klik sell teman-teman, sell yang ini. Nah, ketika kita klik sell ini kita mengkonfirmasi ke merchantnya bahwasanya kita akan melakukan penarikan sejumlah uang nominalnya sekian ke rekening yang sudah kita tentukan, tentunya sesuai dengan nama kita teman-teman. Nah, akan tetapi ketika kita klik sell konfirmasi ini dolar kita belum masuk ke walletnya si merchant teman-teman. Ya, jadi dia masih menggantung. Oke, sampai dia nanti masuk ke tahapan ini. Disinilah kuncinya teman-teman, yang saya lingkarin ini ya. Ini teman-teman tidak boleh klik ya payment receive ini, tidak boleh di approve sebelum teman-teman ngecek uangnya sudah masuk atau belum ke rekeningnya teman-teman. Apapun alasannya.
Jangan pernah sesekali melakukan approve sebelum uang masuk ke rekening Anda, apapun alasannya. Ya, jadi prosedurnya itu setelah kita klik sell, kita konfirmasi ke merchantnya itu seharusnya dia transfer dulu rupiah ke rekening kita teman-teman, baru ini boleh diaktifkan tombol ini. Ini kan awalnya tidak aktif teman-teman, ya abu-abu. Kalau ini aktif ya berarti kita perlu mengecek teman-teman, apakah uangnya sudah masuk atau belum, gitu. Kalau kondisi penipuan itu kan dia tidak ngecek uangnya sudah masuk atau belum, tapi tiba-tiba dia klik aja ini ketika tombolnya sudah aktif gitu. Tombol payment reserve ini yang tidak boleh teman-teman, karena kalau kita klik tombol reserve ini, payment reserve ini dolarnya langsung masuk ke walletnya si merchant. Makanya sebelum masuk ke walletnya si merchant dolarnya kita pastikan dulu rupiah kita sudah masuk belum ke dalam rekening bank kita, gitu teman-teman. Ya, jadi harapannya tidak boleh terjadi lagi teman-teman. Ya, kalau ada merchant yang dia mengaktifkan ini tapi uangnya belum ditransfer, ya ini teman-teman bisa chat ke adminnya, perlu dipertanyakan kenapa seperti itu, gitu ya. Minta tolong ditransfer uangnya. Ini jangan pernah teman-teman sekali. Jadi kuncinya itu di sini teman-teman, di approvalnya ini, di payment reserve ini. Ya, kalau teman-teman klik ini berarti teman-teman sudah mengkonfirmasi bahwasanya uang sudah masuk ke dalam rekeningnya teman-teman dan wallet dolarnya tadi langsung otomatis dikirim ke walletnya si merchant seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi saya ingatkan lagi ini kuncinya tuh di sini. Jangan pernah sekali teman-teman approve sebelum uangnya masuk ke rekening. Maka tips yang bisa saya berikan adalah jangan pernah sekali melakukan approve sebelum uang masuk ke rekening Anda apapun alasannya. Yang kedua, gunakan mobile banking atau SMS banking untuk memudahkan kita dalam melakukan pengecekan mutasi ke rekening bank kita. Jadi kan tadi kita menarikkan makanya kalau kita menggunakan mobile banking atau SMS banking itu memudahkan kita pengecekan teman-teman, apakah uangnya sudah masuk sama dengan nominalnya teman-teman. Apakah nominalnya sesuai? Misalkan di sini 4.500 sekian teman-teman kan. Kita boleh cek, betul nggak 4.501.395. 4.501.395. Betul ternyata teman-teman. Berarti boleh setelah masuk boleh kita approve, baru kita klik payment reserve ini teman-teman. Artinya kita sudah konfirmasi ternyata benar uangnya sudah masuk, lalu kita klik payment reserve sehingga dolarnya juga masuk ke dalam walletnya si merchant. Tidak boleh enggak teman-teman, kalau kita tidak melakukan approve, kalau tidak kita klik payment reserve ini, nanti kita bisa di report teman-teman, di report oleh si merchant dan kita bisa diblokir gitu ya. Jadi harus ada kerjasamanya teman-teman ya, antara si buyer dengan si sellernya, antara si user dengan si merchantnya. Jadi tidak ada boleh yang bermain curang gitu ya. Paham ya teman-teman? Jadi saya ulangin sekali lagi, jangan pernah sesekali teman-teman approve klik yang payment reserve ini sebelum uangnya masuk. Itulah gunanya kenapa teman-teman harus menggunakan mobile banking atau SMS banking. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi ke ATM untuk melakukan pengecekan apakah uangnya sudah masuk atau belum. Gitu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Mungkin demikian dulu untuk video singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Ya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.